Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Igusti Ayu Petudiptahari dari TK Rare Bali School Singaraja. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022 di Universitas Pendidikan Ganesha. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan best practice PPG dalam jabatan tahun 2022. Tujuan yang ingin dicapai. Yang pertama, meningkatkan kemampuan menulis huruf pada anak melalui metode bermain menggunakan media flashcard huruf. Yang kedua, meningkatkan kemampuan menggunting pada anak melalui pemberian tugas tahapan menggunting dengan media kertas origami berpola. Meningkatkan minat anak dalam mengikuti kegiatan melalui penerapan metode proyek. Yang terakhir, meningkatkan kemampuan mengenal konsep bilangan melalui metode bermain menggunakan media puzzle telur pintar. Situasi. Kondisi yang melatar belakangi masalah tersebut. Yang pertama, anak belum mampu menulis dengan benar. Tulisan anak masih kurang jelas untuk dibaca. Hal ini disebabkan adanya ketidakmampuan mengingat cara membuat huruf-huruf karena kurangnya stimulasi. Yang kedua, anak belum mampu menggunting dengan benar, mengikuti garis atau pola. Hal ini disebabkan karena anak baru memasuki sekolah dan hanya melakukan kegiatan menggunting di sekolah saja, sehingga stimulasi yang diberikan masih belum optimal. Yang ketiga, anak tidak mau menyelesaikan semua kegiatan yang diberikan. Anak merasa cepat bosan dengan kegiatan yang diberikan, sehingga perlu adanya strategi dalam menarik minat anak agar mau mengikuti kegiatan. Penerapan metode yang kurang sesuai dengan kondisi sekolah dan anak didik sehingga mengakibatkan kejenuhan di dalam pembelajaran. Yang keempat, anak masih kesulitan menyusun angka 1-10. Strategi guru dalam mengenalkan konsep bilangan masih kurang bervariasi, sehingga kegiatan yang kurang bervariasi menyebabkan anak belum mampu memahami tentang konsep bilangan. Pentingnya praktik ini untuk dibagikan. Yang pertama, perlu dilakukan stimulasi atau strategi yang tepat dalam meningkatkan kemampuan menulis pada anak. Karena pada usia taman kanak-kanak, terutama di kelompok B, usia 5-6 tahun, kemampuan menulis anak seharusnya telah berada pada tahapan menulis dengan benar. Kemudian yang kedua, perlunya stimulasi kegiatan menggunting pada anak. Karena menggunting adalah salah satu kegiatan motorik halus yang dapat melatih koordinasi gerakan tangan dan mata. Yang ketiga, perlunya memilih metode pembelajaran yang kreatif dan tepat karena minat anak dalam mengikuti kegiatan akan mempengaruhi tercapainya tujuan pembelajaran. Yang keempat, perlunya penerapan media yang tepat untuk melatih anak dalam mengenal konsep bilangan. Karena mengenal angka merupakan salah satu indikator pencapaian perkembangan kognitif anak usia dini. Peran dan tanggung jawab guru dalam praktik ini. Guru memiliki peran dalam mengidentifikasi masalah yang ada di kelas, mencari penyebab masalah dan solusinya. Guru memiliki peran dalam pembuatan perangkat pembelajaran berbasis masalah. Yang terakhir, guru memiliki keterampilan mengajar seperti keterampilan mengelola kelas, yaitu keterampilan pendidik dalam menciptakan dan juga menjaga suasana kelas agar optimal juga kondisif untuk mengurangi hal-hal yang dapat mengganggu jalannya pembelajaran. Tantangan yang menjadi tantangan untuk mencapainya tujuan tersebut. Yang pertama, karena kurangnya stimulasi yang dilakukan guru dalam meningkatkan kemampuan belajar anak. Yang kedua, media pembelajaran yang diberikan guru masih kurang tepat. Kegiatan belajar guru masih bersifat monoton atau kurang bervariasi. Yang keempat, strategi yang digunakan guru dalam proses belajar anak masih kurang tepat. Yang terlibat dalam hal tantangan tersebut yaitu guru itu sendiri. Guru yang belum menerapkan metode dan media pembelajaran yang tepat dan kreatif. Kemudian aksi. Langkah-langkah yang dilakukan mengenai tantangan tersebut yaitu yang pertama, mencari solusi dari masalah yang ditemukan berdasarkan kajian di literatur dan wawancara. Menentukan solusi yang relevan dari beberapa alternatif solusi. Kemudian menentukan satu solusi untuk mengatasi masalah yang teridentifikasi dengan membandingkan kelebihan dan kekurangan dari masing-masing solusi. Yang terakhir, merancang perangkat pembelajaran berbasis masalah dengan menerapkan solusi yang sudah ditentukan. Strategi yang digunakan dalam menyelesaikan pembelajaran tersebut adalah
Yang pertama, penggunaan media flashcard huruf untuk membantu anak dalam menulis permulaan. Penerapan tahapan menggunting dengan media kertas origami berpola untuk meningkatkan keterampilan menggunting pada anak. Yang ketiga, penerapan metode proyek untuk meningkatkan minat anak dalam mengikuti kegiatan. Yang keempat, penggunaan media puzzle telur pintar untuk meningkatkan kemampuan anak dalam mengurutkan angka 1-10. Proses pelaksanaan aksi. Anak diberikan solusi yaitu bermain media flashcard huruf dengan cara anak mencari huruf A, P, E, dan L, kemudian men-tracing huruf menggunakan spidol warna-warni. Yang kedua, anak diberikan solusi yaitu memberikan pelatihan menggunting. Anak menggunting pola dari pola-pola yang sederhana dengan berbagai pola dengan media kertas origami yang dibuat bentuk seperti bunga. Yang ketiga, anak diberikan solusi yaitu penerapan metode proyek membuat jasuke bersama kelompok. Masing-masing anak dalam kelompok memotong jagung dan memerut keju, kemudian menuangkan susu dan mentega sesuai dengan takaran sendok yang sudah ditentukan. Dan terakhir, anak-anak bersama kelompoknya mengaduk bersama dan menuangkan hasilnya ke masing-masing mangkok. Yang keempat, anak diberikan solusi yaitu bermain puzzle telur pintar. Anak diberikan puzzle telur secara acak. Kemudian, anak mencari dan menghitung gambar yang ada pada puzzle telur, kemudian menyusunnya menjadi kepingan yang utuh. Dan yang terakhir, anak-anak akan mengurutkannya dari 1-10. Yang terlibat dalam pelaksanaan aksi tersebut adalah yang pertama guru kelas yang menerapkan pelaksanaan aksi. Kemudian yang kedua, kepala sekolah sebagai penilai dalam pelaksanaan aksi dengan mengisi data survei. Yang ketiga, peserta didik yang menjadi target pembelajaran. Yang keempat, rekan sejawat yang memberikan masukan untuk siklus berikutnya. Sumber daya atau materi yang diperlukan untuk melaksanakan strategi ini. Yang pertama, video pembelajaran dan laptop, media pembelajaran seperti media flashcard huruf, media puzzle telur pintar, media kertas origami. Kemudian yang ketiga ada LKPD, keempat benda konkret yang disesuaikan dengan tema, dan yang terakhir alat tulis. Adapun dampak dari aksi yang dilakukan adalah sebagai berikut. Yang pertama, anak sudah menunjukkan ketertarikannya dalam kegiatan menulis dan menyelesaikan tugas menulis di kartu huruf tersebut. Yang kedua, anak mulai menunjukkan perkembangan dalam menggunting. Dari yang awalnya belum mampu menggunting mengikuti garis pola, sekarang sudah mampu menggunting mengikuti garis pola yang diberikan. Yang ketiga, anak sudah menunjukkan ketertarikannya dalam mengikuti semua kegiatan dalam proses pembelajaran anak dan sangat antusias. Yang terakhir, anak sudah mampu mengurutkan angka 1-10 dengan benar dan mengetahui konsep bilangan dengan baik melalui media puzzle telur yang telah diberikan. Hasil penerapan yang sudah dilakukan, yang pertama, anak mampu menulis pada flashcard huruf membentuk tulisan apel dengan baik. Kemudian yang kedua, anak mampu menggunting sesuai dengan pola pada media kertas origami. Yang ketiga, anak mampu bekerja sama dalam menyelesaikan proyek, membuat jasuke dengan baik. Semua kegiatan pada hari tersebut juga sudah dikerjakan dengan sangat baik dan tepat waktu karena antusias terhadap proyek yang dikerjakan. Yang terakhir, yang keempat, anak mampu menyusun kepingan puzzle secara utuh dengan memasangkan gambar dengan angka dan mengurutkannya dari 1 sampai. Respon terkait dengan strategi yang dilakukan. Terdapat respon yang positif dari anak yang ditunjukkan dari hasil survei yang diberikan kepada anak. Sebagian besar anak sudah merespon kegiatan dengan memberikan emotikon senang terhadap kegiatan tersebut. Kemudian respon dari kepala sekolah mengenai kegiatan tersebut untuk mengatasi permasalahan anak dinilai sudah mampu mengembangkan keterampilan menulis anak, keterampilan menggunting, menarik minat anak dalam mengikuti kegiatan, dan mengenal konsep bilangan pada anak. Adapun faktor penyebab keberhasilan dalam strategi yang dilakukan, adanya dukungan dari kepala sekolah mengenai penggunaan bahan ajar dan media serta memberikan penilaian terhadap proses pembelajaran yang sudah diterapkan. Pembelajaran dari keseluruhan proses. Berdasarkan proses tersebut, banyak pembelajaran yang didapatkan seperti
lebih mengenal karakter anak dan belajar banyak tentang bagaimana mengidentifikasikan permasalahan yang ada di kelas, menentukan solusi untuk mengatasi permasalahan yang ditemukan di kelas, dan bisa menentukan media dan metode yang tepat dalam menyelesaikan permasalahan yang telah ditemukan.